Apakah setelah dihapuskan dosa tahun lalu, antum kemudian saya mulai berbuat dosa lagi karena tahun lalu sudah terhapuskan? Enggak. Tinggalkan kota Mekah ini. Kita nggak punya kemampuan melawan Abraha. Dia membawa pasukan dengan jumlah yang besar. Dialah Allah yang memberikan makanan kepada mereka sehingga mereka tidak kelaparan. Wa amanahum min khauf, dan memberikan kepada mereka keamanan setelah mereka penuh dengan ketakutan hidupnya. Nah, jamaah. Selamat datang di channel Kalam Syiar FM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Ar-Razzaq Dzil Quwwatil Matin. Segala puji bagi Allah Jalla Jalaluh, Maha pemberi rizki. Dialah yang maha kuat dan maha perkasa. Alhamdulillahilladzi khalaqa wa qaddara fahada. Segala puji bagi Allah yang telah menciptakan, menentukan, dan Allah lah yang memberikan petunjuk. Allah menciptakan burung, dan Allah menetapkan serta menentukan bagaimana hidup burung itu. Dan Allah yang memberikan petunjuk kepada burung itu tentang bagaimana cara hidup dan bertahan untuk hidup. Antum pernah melihat, apalagi di Papua ini ya, berbagai macam burung yang rumahnya berbeda-beda. Mereka membuat sarang itu, ada yang di dalam pohon, ada yang mengumpulkan ranting-ranting, ada yang mengumpulkan rumput-rumput kering, ada yang membuat lubang di dalam tanah. Pertanyaannya, siapa yang ngajari burung itu, jemaah? Pernah melihat burung sekolah di Merauke sini? Enggak ada. Itulah petunjuk yang Allah berikan. Allah maha kuasa dan maha perkasa. Allahumma salli wa sallim ala abdika wa rasulika sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Yang pertama, saya ingin mengingatkan semuanya bahwa malam ini malam Jumat, malam untuk hari terindah, untuk hari paling mulia yang penuh dengan kebaikan. Nabi alaihi salatu wassalam memerintahkan kepada para sahabat untuk memperbanyak salawat pada hari Jumat. Maka perbanyaklah salawat buat Nabi alaihi salatu wassalam malam ini dan esok hari. Sejatinya sepanjang masa seharusnya kita memperbanyak salawat, tapi ada momentum yang kita diperintahkan untuk menambah salawat kita. Nah, antum sehari salawat berapa kali? 100 kali. Kalau malam Jumat berapa? Tetap 100 kan? Abu, fadhal dia. Masya Allah. Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan fa'akthiru fihi minas salati alaihi. Perbanyak. Jadi khususkan hari Jumat ini dengan salawat yang lebih banyak. Kalau antum biasa 100 kali, hari Jumat ya mungkin 300 kali. Dan hitung. Kenapa perlu dihitung? Terkadang sebagian kita merasa banyak, merasa, padahal belum banyak. Subhanallah, waktu tatkala untuk beribadah itu berkah. Tapi waktu tatkala untuk bermain-main dan memperbanyak hal yang mubah biasanya nggak berkah. Antum kalau udah pegang handphone setengah jam, antum scrolling atas bawah, waktu hilang tanpa terasa. Tapi coba antum bersolawat kepada Nabi SAW 10 menit saja sudah merasa banyak. Maka perbanyak salawat buat Nabi alaihi salatu wassalam. Yang kedua, antum
Tanggal berapa? Tanggal berapa? Sekarang malam ini. Tanggal 3. Tanggal 3. Coba yang benar. Tanggal berapa? Tanggal berapa? 7. Oh, tanggal 7. Oh, 9. Kok udah 9? Nah. Iya. Fadhal. Malam ini jemaah, kalau ikut kalender pemerintah, maka malam ini malam 8. Tapi kalau ikut kalender Muhammadiyah, maka malam ini malam 9. Karena kita tahu 1 Muharram menurut kalender Muhammadiyah hari Kamis. Sedangkan menurut pemerintah hari Jumat. Maka perbanyak kita berpuasa di bulan Muharram ini. Afdalus siyami ba'da Ramadan syahrullahil Muharram. Sebaik-baiknya puasa setelah puasa wajib di bulan Ramadan adalah puasa di bulan Muharram. Dan di bulan Muharram ini ada hari yang mulia, yaitu tanggal 10 Muharram, yang dikenal dengan Ashura. Para salafus saleh disebutkan kanu yu'azzimuna 13. Dahulu mereka mengagungkan 3 sepuluhan. 3 sepuluhan. Siapa yang menyebutkan 3 sepuluh ini? Apa 3 sepuluh yang dimuliakan dan diagungkan oleh para salafus saleh? Nah, mana yang mau jawab? 3 sepuluh. Jemaah. Nah, fadhal. 10 akhir Ramadan, betul. 10 awal Muharram, oke, siap. Yang ketiga. 10 awal Dzulhijjah, Masya Allah, barakallahu fikum. Anak kasih hadiah 2 buat antum, Masya Allah. Fadhal, kasihkan. Tapi kenapa 10 Dzulhijjah kok dibalik sama antum? Kok Muharram dulu baru Dzulhijjah? Iya, 10 akhir Ramadan. Kemudian 10 awal Dzulhijjah. Dan 10 awal Muharram. Tepat tanggal 10 Muharram, Nabi SAW ketika beliau hijrah sampai ke kota Madinah. Bulan apa, tanggal berapa beliau sampai ke kota Madinah? Jemaah, ini sambil mengingat pelajaran dulu SD ya. Waktu antum mungkin sudah lupa, waktu SMP mungkin. Disebutkan bahwa beliau sampai di kota Madinah di bulan Rabiul Awal. Di hari Senin. Ada yang mengatakan tanggal 12 Rabiul Awal, hari Senin. Beliau nggak ketemu bulan Muharram. Muharram, Safar, Rabiul Awal. Di tahun kedua setelah hijrahnya Nabi Muhammad SAW, beliau ketemu bulan Muharram. Ketika tanggal 10, subhanallah, orang-orang Yahudi, ingat, kalau ada orang yang berbicara tentang toleransi, kemudian mau mengajari umat Islam toleransi, maka dia sedang mengajari ikan berenang. Tidak ada toleransi kecuali setelah datangnya Islam. Di negeri-negeri sana, kalau ada di Persia, di Romawi, apabila ada yang beragama selain agama pemerintah setempat, maka akan ditindas. Bahkan kalau bisa dibunuh. Sebagaimana kita tahu saudara-saudara kita di Spanyol itu dibantai oleh Raja God dan Ratu Isabella.
Ketika Nabi SAW hijrah ke kota Madinah, beliau hidup berdampingan bersama orang-orang Yahudi, bukan Nasrani. Jadi Yahudi sama Nasrani lebih jahat mana? Yahudi. Beliau hidup berdampingan dengan orang-orang Yahudi. Dan ada perjanjian, ada MOU yang dibuat sehingga mereka harus menjaga kota Madinah. Bersama-sama menjaga negeri tersebut. Mereka tidak diusir. Cuma kemudian nanti Yahudi akan diusir. Kapan? Ketika mereka berkhianat dengan perjanjian yang dibuat. Nabi hidup berdampingan dengan mereka. Mereka punya tempat ibadah. Mereka punya kebebasan melaksanakan ritual-ritual ibadah mereka di kota Madinah. Dan Yahudi kalendernya ikut bulan. Kalendernya orang-orang Yahudi. Karena kalau bicara kalender, semua nabi, Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, yang sebelumnya Nabi Isa alaihi salam, yang sebelumnya Nabi Musa alaihi salam, kalendernya satu. Kalender yang berpatokan dengan rembulan. Jadi kalendernya tadi Muharram sampai Dzulhijjah. Itu kalender mereka. Nabi Ibrahim, iya. Nabi Ibrahim itu yang diperintahkan oleh Allah untuk mengajak orang-orang haji. Hajinya bulan apa? Ada haji bulan Desember? Enggak ada. Haji ya bulan Dzulhijjah. Itu haji. Jadi ketika Nabi SAW sampai kota Madinah, pas tahun kedua itu bulan Muharram, tanggal 10 Muharram, orang-orang Yahudi pada puasa. Dan sepertinya sampai hari ini Yahudi tetap puasa. Ketika ditanya, mereka kenapa puasa? Kata mereka, dzaka yaumun najjallahu fihi Musa wa ahlaka aduwahu Fir'aun. Itu hari di mana Allah menyelamatkan Nabi Musa dan Bani Israel dari kejaran Fir'aun. Jadi kalau kita baca sejarah, ketika Bani Israel dikejar-kejar oleh Fir'aun, sampai akhirnya berhenti di sebuah pantai. Lalu Fir'aun datang, kejadian itu pagi harinya tanggal 10 Muharram. 10 Muharram. Dan Allah binasakan Fir'aun. Maka kami berpuasa di 10 Muharram ini syukron lillah. Maka anda tadi ngelihat ada masjid itu namanya Nur Syukron. Ini bukan masjid Nur Syukron. Oke. Nah, ini masjid Nurul Mujahidin. Oh, lebih keren lagi jemaah. Nah, cahaya-cahaya para mujahid. Mereka berpuasa dalam rangka bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla. Apa kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Nahnu ahaqqu bi Musa minhum. Kita lebih pantas untuk mengikuti Nabi Musa, mengagungkan Nabi Musa daripada mereka. Maka akhirnya Nabi Muhammad SAW puasa tanggal 10 Muharram. Dan menyuruh semua sahabat puasa. Sampai yang pagi hari itu sudah makan, suruh berhenti makan. Sudah, kau puasa. Yang belum makan, niat puasa. Maka mereka berpuasa. Di tahun kedua itu juga turun kewajiban puasa Ramadan. Akhirnya puasa Asyura ini gak wajib. Yang awalnya wajib, kemudian jadi sunnah. Itu kejadian tahun kedua. Ketika tahun 10 Hijriah, Nabi SAW berangkat haji. Kayak jemaah haji pada pulang haji. Kemudian di akhir Dzulhijjah beliau sampai kota Madinah. Lalu masuklah ke bulan Muharram. Di bulan Muharram Nabi SAW puasa tanggal 10. Lalu para sahabat ngomong, ya Rasulullah, ini hari ini diagungkan sama orang-orang Yahudi, kata dia. Padahal kita disuruh menyelisihi bangsa Yahudi. Lalu beliau mengatakan, la in ishtu ila qabil, kalau aku hidup sampai tahun depan, la asumannat
tasi', maka aku akan puasa tanggal 9. Maka aku akan puasa tanggal 9. Maka dianjurkan puasa tanggal 9, 10. 11 juga boleh. Dalam rangka menyelisih orang-orang Yahudi. Apa pahalanya? Nah, Masya Allah, ahlan wa sahlan, fadhal. Dihapuskan dosa 1 tahun yang lalu. Barakallahu fikum. Apakah setelah dihapuskan dosa tahun lalu, antum kemudian saya mulai berbuat dosa lagi karena tahun lalu sudah terhapuskan? Enggak, jemaah. Baik, maka usahakan yang sehat, yang punya kemampuan, boleh puasa. Besok dia mau puasa 8, 9, 10, atau tadi kalau ikut kalender Muhammadiyah besok sudah tanggal 9, berarti 9, 10, 11. Tafadhal kita berusaha untuk berpuasa. Ahibati fillah, tema kita malam ini tentang rizki. Kebetulan kita ini di masjid yang dekat pasar. Kadangkala orang itu sibuk di pasar, dengar azan nggak ke masjid. Sibuk buka tokonya, ketika azan dikumandangkan juga tidak ke masjid. Kenapa? Takut rizkinya berkurang. Kalau tutup tokonya, kalau dia tinggalkan pekerjaannya, dia khawatir nanti penghasilannya berkurang. Padahal subhanallah, rizki itu sudah diatur sama Allah subhanahu wa ta'ala. Allah menetapkan rizki kita sebelum kita lahir. Tadi kita dengar imam. Nah, ana mau tanya, antum, imam tadi rakaat pertama baca apa? Al-Fil, betul. Masya Allah. Kasihkan pada beliau. Nah, rakaat kedua, antum. Baca apa rakaat kedua imamnya? Baca Al-Fatihah enggak? Oh jelas, ya jelas lah baca Al-Fatihah. Nah, setelah Al-Fatihah antum. Nah, Al-Quraisy. Quraisy, surat Quraisy, Masya Allah, fadal. Kasihkan ke beliau. Quraisy. Dua surat ini sangat berkaitan dengan kehidupan bangsa Quraisy. Di surat Al-Fil, Allah menceritakan bagaimana rizki yang Allah berikan kepada bangsa Quraisy. Pada saat Abraha berangkat dari Yaman, setiap kabilah suku Arab yang dilewatin takluk. Sampai kemudian masuk ke kota Mekah. Penduduk Mekah tidak melawan Abraha. Abdul Muttalib, kakeknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, onta-ontanya dirampas sama Abraha. Ada 200 ekor onta yang dia miliki. Akhirnya dia datang menjumpai Abraha. Abraha ketika melihat Abdul Muttalib, melihat orang ini orang yang berwibawa, penuh karisma. Abraha yang awalnya duduk di atas singgasana, duduk di bawah bersama Abdul Muttalib. Akhirnya Abdul Muttalib ngomong sama Abraha. Ketika tanya, engkau mau apa? Kata Abdul Muttalib, aku datang mau meminta kembali onta-ontaku. Kata Abraha, tatkala aku memandangmu, aku pikir engkau adalah orang yang sangat berwibawa. Kok setelah engkau ngomong hilang wibawamu, kata dia. Aku datang mau menghancurkan rumah tempat ibadahmu, engkau datang bertanya tentang onta-ontamu, kata dia. Apa kata Abdul Muttalib? Ana rabbul ibil, walil baiti rabbun sayahmi. Aku pemilik onta-onta itu. Adapun rumah itu ada pemiliknya. Dan pemiliknya akan menjaga dan menyelamatkannya. Apa kata Abraha? Maka liyamtani minni. Oh, nggak mungkin dia bisa menghalangiku, kata dia.
Kata Abdul Muttalib, anta wa sya'nuk, terserah engkau, kata dia. Sudah berangkat Abdul Muttalib membawa onta-ontanya. Lalu sampai ke Mekah, Abdul Muttalib berkata kepada bangsa Quraisy, tinggalkan kota Mekah ini. Kita nggak punya kemampuan melawan Abraha. Dia membawa pasukan dengan jumlah yang besar. Kemudian dengan gajah-gajah yang perkasa. Ya udah. Jadi bangsa Arab pada waktu diperintahkan untuk naik ke gunung-gunung. Menyaksikan. Menonton. Abraha menghancurkan Baitullah. Sebelum berangkat, Abdul Muttalib memegang pintu Ka'bah mengatakan, jagalah rumahmu ya Allah, kata dia. Orang itu akan menjaga apa yang dia miliki. Ini rumahmu ya Allah. Sudah pergi Abdul Muttalib. Disitulah Allah kirimkan tayran ababil. Subhanallah. Allah ceritakan hal ini. Setelah itu Allah katakan li'ila fi Quraisy. Ila fihim rihlatas syita'i was-saif. Bagaimana Allah Azza wa Jal memberikan buat kaum Quraisy. Quraisy ini hidup di tengah-tengah lembah, bebatuan, jemaah. Tidak ada pertanian di sana. Tapi Allah bikinkan buat mereka jalur perdagangan. Sehingga orang itu kalau mau berdagang lewat Mekah. Ila fihim rihlatas syita'i was-saif. Mereka punya dua perdagangan. Musim panas dan musim dingin. Baik, pertanyaannya. Kemana mereka berdagang ketika musim panas dan kemana ketika musim dingin? Nah. Jamaah. Itu surat yang tadi dibaca, ila fihim rihlatas syita'i was-saif falyabudu rabb hadzal bait. Hendaklah mereka beribadah kepada Tuhannya rumah ini. Ingat mereka dulu, Abraha datang dan kalian tidak bisa melawannya dan Allah menyelamatkan rumahnya. Maka hendaklah mereka beribadah kepada Tuhan yang memiliki rumah ini. Falyabudu rabb hadzal bait allazi at'amahum min ju'. Dialah Allah yang memberikan makanan kepada mereka sehingga mereka tidak kelaparan. Wa amanahum min khauf, dan memberikan kepada mereka keamanan setelah mereka penuh dengan ketakutan hidupnya. Nah, jemaah, kemana ketika musim panas, kemana ketika musim dingin? Musim panas ke Syam, ke Yaman. Masya Allah. Antum dapat hadiah apa tadi? Oh, anak kasih hadiah ini. Masya Allah. Faddal, barakallahu fikum. Hayyakumullah habib. Kita lihat tuh, mereka berdagang. Tapi Allah mengingatkan kepada mereka bahwa semua proses itu Allah yang menyiapkan buat mereka. Nggak boleh seorang muslim mengatakan, oh ini karena usahaku, karena perjuanganku, karena aku merantau ke Merauke. Coba aku nggak merantau, aku tetap miskin kayaknya. Emangnya teman-teman antum yang di kampung tetap miskin? Ada yang kaya juga di sana. Jadi jangan pernah menyandarkan rizki kepada usaha. Allah mengingatkan mereka. Allah lah yang memberikan rizki. Bicara tadi sholat, ada orang-orang yang takut meninggalkan dagangannya. Karena takut kalau dia berangkat ke masjid sholat, nanti konsumennya pindah ke toko sebelah. Maka antum yang punya toko, kalau waktunya sholat, antum kasih tulisan, bikin banner yang besar, tutup tokonya. Tulis, sedang menghadap Allah. Biar orang yang lihat toko antum, Allahu Akbar. Kalau ini sedang menghadap Allah, anak kenapa tidak menghadap Allah juga? Mengingatkan mereka. Kalau tulisan sedang sholat, biasa aja kan. Oh sholat gitu kan. Padahal sholat itu sedang menghadap Allah Azza wa Jal. Bagaimana kita bertakbir. Bagaimana kemudian kita ruku. Bagaimana kemudian kita bangkit lagi. Kenapa kita melakukan itu? Ya Allah yang nyuruh. Makanya Allah Azza wa Jal mengatakan, wa'mur ahlaka bis salati
wastabir 'alaiha. La nas'aluka rizqa, nahnu narzuquk wal aqibatu littaqwa. Kata Allah, suruh keluargamu sholat. Suruh. Dan sabarlah ketika menyuruh keluargamu sholat. Capek nyuruh anak-anak sholat, jemaah. Anak merasakan ya, sebagai seorang ayah. Ketika membangunkan anaknya, apalagi sholat subuh. Bangunkan anak, ayo sholat. Bangun dia. Kita keluar sholat qobliyah, masuk lagi, tidur lagi dia. Kadangkala anak punya anak sudah masuk kamar mandi. Anak tungguin, kok nggak keluar-keluar dia ya. Anak ketuk, ternyata tidur dia di kamar mandi. Ya mah. Sampai udah komat di masjid nih. Kita masih ruwet sama anak ini. Ya sudah, butuh kesabaran. Wastabir. Allah tidak mengatakan wasbir. Wastabir. Para ulama lughah mengatakan fi ziyadatil wazni ziyadatul ma'na. Ditambahnya dari wasbir jadi wastabir ada tambahan makna. Ekstra sabar. La nas'aluka rizqa. Kata Allah, kami tidak meminta kepadamu rizki. Enggak. Allah tidak minta rizki sama kita. Terus nahnu narzuquk. Kata Allah, kami yang kasih rizki kepadamu. Kami yang kasih rizki. Wal aqibatu littaqwa, dan akibat yang baik buat orang yang bertakwa. Jamaah rahimakumullah, sebelum lahir rezeki kita sudah ada. Ketika kita berumur 120 tahun, siapa hadiahnya ada berapa lagi? 20. Nah, ini hadiahnya kita berikan semua. 20. Siapa yang ingat waktu di perut ibunya? Nah, ya kan kita belum bernyawa, oke. Setelah ditiupkan nyawa 120 hari. Antum ingat nggak? Insya Allah, kok gelap ya sini. Nggak ada. Siapa yang ingat waktu keluar dari perut ibunya? Kan di dalam gelap, nggak ingat lah. Pas waktu keluar, anak ingat waktu itu, Ustaz. Anak lihat ada bidan fulan. Oh, ini bidan fulan. Nggak ada yang ingat, jemaah. Siapa yang ngasih rezeki kita, jemaah? Allah yang nanggung. Udah ditulis. Ditulis rizkinya. Ajalnya. Kalau bicara rizki ini, semua rizki jamaah. Jadi kalau bicara rizki itu jangan cuma duit doang. Istri yang soleha rizki apa enggak? Rizki, Masya Allah. Suami yang baik rizki apa tidak? Rizki. Iya Ustaz, tapi miskin suami yang Ustaz. Loh, itu rizkinya tuh suami yang baik. Itu rizki. Anak ini sempit rizkinya Ustaz. Mana sempit? Suamimu Masya Allah baik. Itu rizki. Badan yang sehat rizki apa tidak? Rizki. Anak yang banyak. Berapa anaknya? Aduh Ustaz, baru 17 Ustaz. Oh, rizki itu jamaah. Itu rizki. Dan Allah membagi rizki itu beda-beda. Makanya ada yang rizkinya di kesehatan tubuhnya. Sehingga dia bisa bekerja. Capek kerjanya dia jamaah. Di bawah mentari. Walaupun kalau bicara finansialnya sedikit dia. Nggak banyak. Tapi Allah kasih badan yang sehat. Dia bisa ngangkut batu. Dia bisa tahan panas. Ada teman-teman kita yang nggak kuat panas. Yang kalau kena panas sedikit, dia dehidrasi, kemudian dia sakit. Rizki. Itu sudah ditulis jamaah. Ada yang rizkinya sekolah sampai SD. Ada yang sekolah sampai S1. Ada yang sampai S3. Pertanyaannya, apakah yang S3 sama S1 rizki duitnya sama? Beda lah Ustaz. S3 lebih banyak lah. Kata siapa? Ada yang lulus SD, Masya Allah, mempekerjakan yang S3. Jadi bosnya ini lulus SD. Bahkan anak ingat jamaah, ada seorang yang tidak lulus SD. Buta huruf. Buta huruf. Tapi pegawai-pegawainya S2. Dia cerita, anak itu Ustaz, benar-benar gak bisa baca, gak bisa nulis. Jadi kalau transaksi jual beli, dulu dia ngambil kayu di hutan ya.
dia jual ya, kayu bakar dulu. Kemudian bongkel-bongkel kayu yang ditebang itu, akar-akarnya ya, dia ambil, dia jual. Itu pembelinya yang nulis kwitansi. Dia nggak tahu, cuma dia tahu sama angka aja mah. Kalau sama fulus tahu dia. Dia lihat, oh ini kok kurang nolnya. Dia tahu tuh ya mah. Dia tahu sama itu. Jadi alhamdulillah dia nggak ditipu. Walaupun nggak bisa baca, nggak bisa nulis. Ternyata tadi rizki itu tidak mengikuti, kalau bicara rizki secara harta, tidak mengikuti gelar akademik, tidak mengikuti kuliah. Kadang-kala orang tua mengatakan, nak kuliah yang tinggi sekolahnya supaya banyak rizkimu. Belum tentu jemaah. Profesor ekonomi sama pengusaha yang lulus SMA lebih kaya mana? Profesor tetap profesor, ngajar di kampus. Bagaimana supaya sukses berhasil. Tapi yang sukses siapa? Murid-murid yang sukses. Ini profesor tetap seperti itu. Itu rizki sudah ditentukan oleh Allah Azza wa Jalla. Dan subhanallah, Allah berfirman di surat Hud ayat 6. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha wa ya'lamu mustaqarraha wa mustawda'aha kullun fi kitabim mubin, kata Allah. Kata Allah, waktu Isya udah. Hah? 7 menit lagi. Ana izin minum dulu ya. Bismillah. Berapa menit lagi? Ada yang 15, ada yang 7. Kok ada perbedaan ini? Ya nanti kalau waktunya, sudah muncul waktunya. Ini jamnya yang ini yang cocok apa yang itu? Hah? Ini lebih cepat. Itu yang betul. Kayaknya nggak ada yang betul jemaah. Lah itu lah ini. Gimana? Jemaah rahimakumullah, Allah menyebutkan, dan tidak ada suatu binatang melata pun di muka bumi ini melainkan Allah yang memberikan rizkinya. Dan dia mengetahui tempat berdiam binatang itu dan tempat penyimpanannya. Allah tuh tahu binatang-binatang ini. Allah menetapkan rizki. Semut, Allah bagi-bagi ya. Ada binatang yang menyimpan. Ada binatang yang tidak menyimpan. Binatang yang tidak menyimpan makanan itu seperti apa? Burung, rusa. Rusa menyimpan tidak? Rusa menyimpan nggak ya? Antum pernah lihat rusa di punggungnya bawa rumput ya? Ini insya Allah buat besok kan? Gak ada lah, kita lihat. Banyak binatang. Kucing. Yang menyimpankan makanan buat kucing siapa? Manusia. Dia simpan ya, dia beli 2 kilo, dia kasih tiap hari. Kucing nggak ada, dia mikir. Dia ketika melihat orang itu bawa makanan, bawa ikan ya, gimana kalau ikan ini cukup buat 3 hari? Nggak ada. Nggak pernah dia berpikir seperti itu. Allah sudah tetapkan dan semua tercatat dalam Lauhul Mahfuz. Kemudian Allah berfirman di surat Al-Ankabut ayat 60. Allah mengatakan, wa ka'ayyim min dabbatin la tahmilu rizqaha Allahu yarzuquha wa iyyakum wa huwas samiul alim. Kata Allah Azza wa Jal, dan berapa banyak binatang yang tidak dapat membawa rizkinya sendiri, tidak mengurus rizkinya sendiri. Terus siapa yang ngurus rizkinya dia? Allah lah yang memberikan rezeki kepadanya dan kepada kalian. Jadi supaya kita sadar, banyak orang hidup cemas untuk urusan masa depan. Gimana nanti, gimana nanti, gimana nanti. Pernah lihat burung cemas ya ma? Dia duduk, ini gimana musim hujan sekarang ya? Pernah melihat dia cemas? Nggak ada. Dia yakin Allah yang kasih rizki. Maka Allah katakan, kami yang memberikan rizki kepada mereka dan kepada kalian. Allah yang memberikan rizki.
Cuma sebagian orang itu khawatir. Dan kekhawatiran itu disebabkan lemahnya iman. Antum kalau ngelihat ya, banyak orang yang melakukan hal-hal yang haram. Itu dikarenakan takut dia nggak bisa makan. Takut dia nggak bisa hidup. Padahal Allah yang menanggung rizkinya. Rizki itu ada dua. Rizki yang dicari dan rizki yang mencari. Siapa yang pernah dapat rizki yang mencari antum? Tahu-tahu ada paket. Ada seorang ustadz cerita. Dia ustadz ana dia. Dia mengatakan, ana dapat kiriman tablet. Dia dapat tablet. Tapi nggak tahu siapa yang ngirim. Apa boleh ana pakai? Boleh dipakai nggak jamaah? Wah, nggak boleh. Ana tanya sama ustadz itu, dikirim ke siapa? Oh, namanya ustadz. Oh, berarti hadiah buat ustadz. Orang ngirim itu. Karena ditujukan kepada fulan memang. Tapi kalau namanya bukan fulan, hati-hati. Karena pernah datang ke rumah ana, seorang bawa makanan. Gojek tuh ya, bawa makan. Rumahnya Ummu Yusuf, kata dia. Iya, kata ana. Saya salah satu anak ana namanya Yusuf, gitu, seperti itu. Sudah, kata dia. Tapi ini belum bayar, kata dia. Belum bayar, ngomong. Ya sudah, bayar sudah. Ana nggak tahu. Sudah mau dibayar, baru ditelepon sama yang pesan. Oh, ternyata salah rumah, kata dia. Untung nggak dimakan ini. Dia salah rumah. Kadang-kadang kalau bukan rezeki kita, ya orangnya akan konfirmasi. Dan ada seorang kawan, tahu-tahu masuk ke rekeningnya 2 miliar. Rizki apa enggak rizki? Dapat 2 miliar jamaah. Dia senang, alhamdulillah. Rizki. Dapat berapa hari tangkap KPK. Ditangkap KPK ya. Dibawa ke Jakarta. Dari Jember dibawa ke Jakarta. Dia nggak tahu apa-apa. Ternyata ada orang yang korupsi, dikirim ke dia duitnya jamaah. Maka hati-hati kalau antum dapat uang banyak, jangan bersyukur dulu, harus pastikan ini uang dari mana ya. Kalau antum nggak tahu, maka laporkan. Boleh jadi ada orang yang mau berbuat jahat sama antum. Ada rizki yang mencari kita, hadiah dari orang ya. Taib, kabar duka. Umpamanya antum ditelepon, Dek, bapak meninggal dunia. Rizki apa bukan? Mau bagi warisan ini. Rizki apa bukan jemaah? Ya sedih lah Ustaz. Ya sedih meninggal. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Berapa lama sedihnya antum? Ya sepekan, 2 pekan, 1 bulan. Habis gitu ditelepon lagi. Dek, insyaallah besok kita bagi warisan. Warisan itu rizki yang mencari kita. Makanya kalau ada orang membunuh untuk mendapatkan warisan, nggak dapat warisan. Warisan itu nggak bisa dicari. Warisan itu yang mencari kita. Dan ada rizki yang kita mencarinya dengan usaha. Namun semuanya sudah berada dalam catatan kita. Dalam lauhul mahfud. Ahibati billah. Isya udah. Masuk isya belum? Ini jamnya harus dibenerin jamaah. Itu sama yang ini. Barakallahu fiik. Kita sholat dulu. InsyaAllah habis sholat kita lanjutkan kajian. Sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa ajmilu fi talab fa inna nafsan lan tamuta hatta tastawfiya rizqaha wa in abta'a anha fattaqullaha wa ajmilu fi talabi
khudhu ma halla wa da'u ma harum. Kata Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, mengatakan kepada para sahabatnya, beliau mengatakan, wahai umat manusia, bertakwalah kalian kepada Allah. Kalau bicara takwa, yang biasanya setiap Jumat khatib yang naik mimbar akan berwasiat kepada dirinya dan kepada yang hadir untuk senantiasa meningkatkan ketakwaan kepada Allah. Takwa yang bermakna mengingat Allah dan tidak melupakannya, patuh kepada Allah dan tidak bermaksiat kepadanya, bersyukur dan tidak kufur. Takwa yang mengantarkan orang kepada rizki yang halal. Takwa yang dengannya terbuka semua pintu-pintu masalah. Takwa yang dengannya orang akan berbahagia di dunia dan di akhirat. Takwa yang dengannya salat akan diterima, haji akan diterima, puasa akan diterima. Innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Allah hanya menerima dari orang-orang yang bertakwa. Nabi berpesan kepada para sahabatnya adalah bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla. Wa ajmilu fit talab. Dan kalian berbuat baiklah dalam mencari rizki. Tadi udah dibahas bahwa rizki itu ada yang dicari, ada yang mencari. Untuk rizki yang dicari, beliau berpesan alaihi salatu wassalam, wa ajmilu fit talab. Perindahkan atau indahkan, baguskan cara kalian mencari rizki. Beliau mengatakan, fa inna nafsan, ketahuilah bahwasanya manusia, jiwa itu tidak bakalan mati sampai rizkinya sempurna. Jadi rizki sama ajal itu jalannya bareng. Rizki sama ajal itu jalannya bareng. Maka kita lihat ada orang yang sehat, gagah perkasa, jagoan, jawara, kaya raya, mati jemaah. Pernah ngelihat orang sehat mati? Pernah lihat enggak tuh? Apakah semua orang mesti sakit? Enggak. Ada orang-orang sehat yang mati. Ada orang-orang kaya yang mati. Mungkin sebagian berpikir, loh, gimana dia mati Ustaz? Padahal di rekeningnya masih ada 2 miliar yang belum dia pakai. Padahal dia punya rumah 7. Dia punya usaha dengan 7 cabang. Asetnya banyak. Kok bisa dia mati? Ya, karena rizkinya sudah habis. Maka Nabi ketika menyampaikan ini, agar para sahabat dan kita umatnya tatkala mencari rizki itu dengan cara yang baik. Dan yakin yang milikmu pasti akan datang kepadamu. Yang bukan milikmu gak akan pernah sampai kepadamu. Sebagian orang cerita sama kawannya, ya Allah, ana hampir saja dapat keuntungan besar. Kenapa? Ini ada tanah dijual, murah harganya, pasarannya 1 miliar, dijual 500.000 atau 500 juta kata dia. Seharusnya ana yang beli itu. Tapi karena ana waktu itu tidur, ditelepon ana nggak ngangkat, akhirnya dijual ke orang lain. Berarti rizkinya siapa? Ya bukan rizkinya antum memang. Kalau rizkinya antum, wallah antum tidur ditunggu. Kalau rizkinya antum, wallah sudah dibayar dibalikin.
Betapa sering kita mendapati seperti itu. Maka tadi, nggak akan mati seseorang kecuali rizkinya sudah sempurna. Antum pernah melihat keluarga atau kerabat yang sakit parah, masuk rumah sakit, tahu-tahu malam itu jamaah segar. Ya Allah, insya Allah tanya sama dokter, dok kapan boleh pulang dok? Insya Allah lah kalau kayak gini besok boleh pulang insya Allah. Alhamdulillah. Malam itu keluarga datang semua bergembira melihat ayahnya tersenyum. Mereka berkata, ayah kepingin apa? Ya Allah, ayah kepingin jus apokat. Dok, boleh jus apokat? Oh boleh, silahkan. Datangkan jus apokat. Jam 9 malam minum jus apokat. Jam 11 mati. Kenapa? Ternyata ada dalam catatan dia jus apokat yang belum masuk ke perutnya. Maka dia harus sehat, minum jus apokat, baru mati. Benar-benar jamaah. Semua akan mendapatkan rezekinya secara sempurna. Akan mendapatkan. Lalu kata Nabi SAW, wa in abta'a anha, walaupun kadangkala lambat datangnya. Di riwayat lain Nabi SAW mengatakan, wala yahmilannakum istibta'ur rizq. Jangan sampai ketika orang merasa lambat rizkinya, kemudian dia melakukan yang haram. Jangan. Beliau mengatakan, carilah dengan cara yang baik. Ambil yang halal, tinggalkan yang haram. Kadang-kadang ada tawaran kepada kita. Sebagian kita melihat kawannya sudah beli motor. Kawannya sudah punya rumah. Kawannya sudah kawin. Dia motor belum. Rumah belum. Nikah belum. Apa yang dia lakukan? Berhutang. Sebagian kita berhutang dengan cara riba untuk beli motor. Melakukan riba untuk beli mobil. Maka ahibati fillah, tinggalkan yang haram, ambil yang halal. Pasti kalau rizki kita akan sampai kepada kita. Sebagian orang sekarang dengan adanya judol. Apa judol? Judi online. Judi ini termasuk cara mencari rezeki enggak? Termasuk enggak? Termasuk. Antum lihat fulan, Masya Allah Zat, langsung kaya. Kenapa? Menang lotre. Dapat dia. Tapi caranya baik apa tidak baik? Tidak baik. Dulu orang main judi itu malu. Hanya orang-orang jahat yang main judi. Sekarang orang baik pun tergoda main judi. Karena main judinya bukan di kuburan lagi. Main judinya nggak tengah malam. Main judinya bisa 24 jam dimanapun dia berada. Di tangannya, di handphonenya. Dia main judi. Kadang-kala nggak berasa. Dan kita jamaah sejak kecil ya. Kadang-kala kita itu diajarin main judi tapi nggak sadar. Apa permainan judi yang dilakukan anak-anak kecil? Nah, kartu main. Yang kalau kalah diambil kartunya. Terus kelereng, ingat masih main kelereng kita itu. Ana masih ingat. Ketika SD kita main kelereng, yang kelerengnya habis ya ma, itu taruh duit ya ma. Seharga kelereng. Iya. Ada apa lupa namanya lasso apa? Yang dijajar banyak itu. Kemudian dilempar dari jauh itu. Apa namanya? Sudah lupa kita jemaah. Iya, itu judi-judi yang dalam pandangan orang-orang enggak, bukan judi Ustaz. Padahal di situ ada unsur judi. Maka hati-hati dengan yang adanya judol ini. Kemudian yang kedua pinjol. Yang dengan sistem riba. Dulu orang kalau mau pinjam uang itu sulit. Jam 12 malam tutup jemaah.
Jam 10 malam sudah tutup. Sekarang 24 jam. Antum bisa pinjam uang. Padahal Allah mengumumkan riba. Mengumumkan laknat, afwan. Memberikan laknat dan mengumumkan perang kepada pelaku riba. La'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akilar riba wa mukilahu wa katibahu wa syahidai. Nabi alaihi salatu wasallam melaknat orang yang makan riba. Mana pasar jemaah? Sini pasar. Nah, pasar itu tempatnya riba. Makanya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berangkat ke pasar mengatakan kepada penduduk pasar, nggak boleh jualan di pasar kita kecuali yang faham agama. Fikih itu ada fikih ibadah. Fikih itu ada fikih nikah, fikih keluarga, dan juga ada fikih muamalat. Jual beli itu ada fikih. Maka Umar melarang orang-orang untuk berjualan kau nggak ngerti hukum-hukum. Karena mau tidak mau dia akan melakukan riba tapi nggak sadar. Boleh tidak kita kalau kita punya beras yang jelek 2 kilo, kita datang ke pasar kemudian kita tukar dengan beras yang bagus 1 kilo. Boleh apa enggak? Orang pasar boleh enggak? Ya boleh-boleh aja lah Ustaz. Ini kan jelek Ustaz. Yang ini bagus. Nggak boleh siapa? Loh kok bisa nggak boleh Ustaz? Orang kita ridho biridho. Kita saling ridho Ustaz. Iya, keridhaan penting dalam jual beli. Tapi keabsahan jual beli itu juga penting. Nggak boleh kita jual beli makanan pokok yang sejenis ditukar, dibarter kecuali dengan nilai atau dengan takaran yang sama, dengan timbangan yang sama dan kontan di tempat. Itu ada aturannya. Maka ketika orang-orang tidak melakukan itu, dia melakukan riba. Tapi nggak sadar. Ingin cepat kaya dengan melakukan riba. Ingat Allah melaknat orang yang makan riba. Biasanya di pasar itu ada orang, anak nggak tahu di sini ada apa tidak. Tapi di kampung anak ada orang yang biasa bawa kitab. Kalau pagi hari berangkat dari satu kios ke kios selanjutnya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dia buka, berapa setoran hari ini? Ada nggak di sini? Ada. Masya Allah. Nggak banyak tapi kan? Ada siapa? Yang melakukan muslim, yang makan riba, yang makan itu yang minjemin uang. Yang memberi makan riba itu yang pinjem uang. Itu dilaknat. Ustaz, saya yang dizolimi sama dia Ustaz. Dia yang lintah darat. Antum kenapa pinjam sama dia? Ya dia sebenarnya bantu juga sih Ustaz. Maka dilaknat orang ini. Antum ngasih makan riba. Seharusnya pinjam 1 juta, bayar 1 juta. Antum bayar berapa? 1 juta 100. 100-nya antum ngasih makan dia. Dilaknat. Oh gimana anak butuh uang ini itu macam-macam. Antum butuh uang, ada cara yang syar'i. Pinjam yang tanpa ada riba. Atau bisa kerjasama bagi hasil orang yang butuh modal umpamanya. Ada aturannya dalam Islam. Tapi kadang-kadang ada orang yang mengatakan, Ustaz kalau nggak pakai riba nggak bakal kaya Ustaz. Sulit mengembangkan usaha kalau tidak pakai riba. Nggak bisa punya rumah sekarang Ustaz kalau nggak pakai riba. Nenek moyang kita dulu bagaimana bisa punya rumah? Antum bandingkan ya. Rumah orang dulu dan rumah orang sekarang. Rumah orang dulu itu luas-luas tanahnya jemaah. Rumah orang sekarang itu minimalis. Nggak berkah. Udah kecil pakai riba lagi. Itu dilakukan oleh manusia. Maka tolong jangan terburu-buru.
Gara-gara lambat ya, ada orang yang lambat dapat pekerjaan, akhirnya sogok sana, sogok sini supaya dapat pekerjaan, ingin cepat kaya dengan riba, ingin cepat kaya dengan judol atau dengan cara apapun. Jangan ambil yang halal, tinggalkan yang haram. Ayyuma lahmin nabata min suhtin fannaru aula bihi. Daging mana saja jemaah, daging mana saja yang tumbuh dari hasil yang haram, neraka lebih pantas jadi tempatnya dia. Maka jangan sampai kita hidup dengan yang haram karena merasa ya sulit Ustaz. Sampai ada yang mengatakan, apa kata orang sekarang? Yang haram saja susah Ustaz, apalagi yang halal. Sekarang susah cari pekerjaan Ustaz. Sebagian orang berpikir rizki itu harus bekerja. Loh enggak jemaah. Makanya kunci rizki yang paling utama namanya tawakal. Kata Nabi alaihi salatu wassalam kepada para sahabatnya, "Lau annakum tawakkaluna 'ala Allahi haqqa tawakkulihi la razaqakum kama yarzuqut tayr." Kalau kalian bertawakal kepada Allah, tawakal itu amalan hati ya. Apa artinya tawakal? Nah, mana kasih hadiah? Iya, yang belum jawab mana? Antum, apa artinya tawakal? Itu takwa. Berserah diri kepada Allah. Apa yang diserahkan? Segala sesuatu diserahkan dengan sepenuh hati. Nah, antum dapat bocoran dari mak-mak tadi kayaknya. Iya. Jadi tawakal itu artinya athiqatu billah. Percaya, yakin sama Allah dan menyerahkannya kepada Allah. Percaya dan yakin kemudian menyerahkannya. Kadang-kadang kita punya pegawai, ya kita nggak terlalu percaya sama dia sebenarnya jemaah. Tapi gimana lagi, nggak ada orang lain. Sudahlah bismillah dialah. Mungkin dia berkhianat sedikit-sedikit. Tapi kita sama Allah yakin dan menyerahkan kepada Allah Azza wa Jalla. Itu namanya tawakal. Kalau kalian tawakal dengan sebenar-benarnya tawakal, bukan hanya omongan lisan, tapi hatinya benar-benar menyerahkan kepada Allah. Dia tidak bergantung kepada dompetnya, dia tidak bersandar kepada usaha dan pekerjaannya, karena dia tahu toko yang dia miliki, kalau Allah mau bakar saat ini akan terbakar. Ana pernah ke Astagfirullahaladzim, Palu, ke Palu coba. Satu kampung padat penduduk jam. Itu tanahnya ambles jam. Pada saat sholat maghrib, rumah itu hilang masuk ke dalam tanah. Mobil itu ikut sana. Kulkas, uang simpanan dan manusia-manusia yang di sana semua terbenam di dalam tanah. Kalau Allah melakukan itu, Allah mau melakukan itu, Allah hanya mengatakan kun, jadilah. Maka bicara tawakal, dia benar-benar menyerahkan kepada Allah dan yakin rizkinya ada di tangan Allah Azza wa Jalla. Maka kalau kalian benar-benar tawakal kepada Allah dengan sebenar-benarnya, Allah akan memberikan rizki kepada kalian seperti Allah memberikan rizki kepada burung. Kita lihat burung ya. Kenapa orang kok taruh burung di sangkar? Ketika dia menaruh burung di sangkar, dia tanggung jawab dengan rizkinya burung itu. Nggak boleh dia kurung kemudian dia tidak kasih makan. Ingat ada seorang wanita yang mengurung kucing. Kemudian kucing itu nggak dikasih makan sampai mati. Lalu perempuan ini masuk neraka gara-gara kucing. Hati-hati yang punya piaraan burung umpamanya. Karena burung itu sebenarnya bisa cari makan sendiri. Gara-gara antum tangkap, antum taruh di kurungan,
dia mati karena nggak bisa, mau keluar cari makan nggak bisa. Maka tolong perhatikan, yang punya peliharaan berikan makanan. Itu burung setiap pagi keluar dari sarangnya dalam kondisi lapar. Lapar jam, nggak makan. Dia terakhir makan kapan? Antum pernah lihat burung terakhir makan kapan? Ya sebelum matahari tenggelam. Pernah melihat burung habis isya ngopi dulu di kafe, kita masih lapar ini kayaknya, ada sedikit pisang goreng. Nggak pernah melihat antum. Burung terakhir makan matahari sebelum tenggelam dia makan. Dan dia semalaman tidak makan. Pagi dia keluar lapar. Apakah sudah ada dalam bayangan dia pagi ini makan di mana? Adalah mungkin ya. Pagi dia berangkat ke padi. Ternyata ada yang jaga jemaah. Antum lihat ya, orang yang jaga pakai orang-orangan ya, pakai apa, burung itu diusir ya. Nanti orangnya tidur, datang lagi tuh burung, dia akan dapat rezekinya jemaah. Itu burung. Pokoknya pagi lapar, pulang kenyang. Ada yang rezekinya habis, burung itu ditangkap, anaknya mati. Iya, memang sudah selesai umurnya di sana. Maka jangan pernah takut dengan urusan rezeki. Yang pertama, perbanyak tawakal atau perkuat tawakal kita kepada Allah Azza wa Jalla. Kemudian bagi para perempuan, bantulah suamimu mencari rezeki dengan bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla. Yang kedua, memperbanyak istighfar. Jadi nggak harus orang itu bekerja terus. Berapa banyak orang yang duduk di tokonya, nggak ada pembeli yang lewat ya mah. Yang datang tidak ada. Bahkan kita tahu sebagian orang dalam rangka mendapatkan rezeki yang banyak melakukan sihir. Dia berangkat ke dukun. Sihir itu sangat kuat sekali biasanya di pengusaha restoran, warung. Karena makanan itu kalau nggak ada yang beli, rusak. Maka hati-hati. Jangan sampai seorang karena ingin mendapatkan rezeki yang banyak, dia melakukan sihir. Warung saudaranya disihir supaya nggak ada yang ngelihat. Bisa jemaah. Bagaimana sihir-sihirnya, penyihir-penyihir Fir'aun itu membuat orang-orang melihat seakan-akan tongkat itu jadi ular. Padahal tongkat itu tetap tongkat, nggak berubah jadi ular. Maka tadi buat yang mau berusaha apapun, perbanyak istighfar, bertakwa kepada Allah Azza wa Jal, perbanyak sodakohnya. Yang ingin rezekinya diluaskan, sambung rahimnya. Dengan itu insya Allah Allah akan berkahi rezeki kita. Barakallahu fiik. Itu yang dapat Anda sampaikan. Mungkin kita masuk ke sesi tanya jawab. Naam. Bismillah. Udah dipilih. Terkait permasalahan rizki yang sudah dijamin oleh Allah, SWT. Jangan disingkat pujian buat Allah. Ini pujian buat Allah. Kalau mau disingkat yang, jadi Y sama G nggak apa-apa. Oleh boleh disingkat. Tapi kalau pujian buat Allah, tulis Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita menulis itu, insya Allah di catatan kita pada hari kiamat akan tercatat juga Subhanahu wa ta'ala. Kalau ini ditulis SWT, nanti di catatannya apa? Ya SWT juga, itu yang dia tulis. Jika memang seperti itu, mengapa masih banyak di luar sana ada orang yang miskin dan kelaparan? Syukran Ustaz atas jawabannya, Masya Allah. Pertanyaan menarik ini jemaah. Kalau Allah walau basatallahu rizqa li'ibadi la baghaw fil ardh. Kalau Allah luaskan rizki bagi semua manusia, maka akan terjadi kekacauan di muka bumi ini. Kalau semua orang Allah bikin kaya, kira-kira ada Merauke jemaah?
Bapak-bapak akan datang ke Merauke? Kalau setiap pagi antum buka pintu rumah, tahu-tahu ada fulus. Allah luaskan rezeki. Semuanya. Akan terjadi kekacauan. Kehidupan ini tidak akan berjalan. Roda kehidupan tidak akan berputar. Kecuali dengan adanya orang miskin. Makanya kata Nabi SAW, innama tunsaruna wa turzaquna bidu'afaikum. Kalian nih ditolong sama Allah, dibantu sama Allah, dikasih rizki sama Allah dengan orang-orang lemah yang diantara kalian itu. Kalau semua orang kaya, ada nggak yang kerja di pom bensin jam? Ada nggak? Antum datang mau ngisi bensin, nggak ada. Gimana terus antum? Mau bikin pom bensin sendiri? Nggak mungkin. Maka adanya orang-orang miskin ini, Allah menyebutkan di surat Az-Zukhruf ya. Ahum yaksimuna rahmata rabbik. Apakah orang-orang itu yang membagikan rahmat Tuhan? Kata Allah, nahnu qasamna bainahum ma'isyatahum fil hayatid dunya. Kata Allah, kami yang membagi di antara mereka penghidupan mereka dalam kehidupan dunia. Wa rafa'na ba'dahum fawqa ba'din darajat. Dan kami angkat derajat sebagian mereka beberapa derajat di atas lainnya. Kok bisa seperti itu? Liyattakhidha ba'duhum ba'dan sukhriya. Agar sebagian mereka bisa mempekerjakan sebagian lainnya. Allah itu ketika membagi rizki ini dengan hikmah. Allah itu khabir. Allah memiliki ilmu yang begitu luas. Maka Allah bagi tadi. Ada yang miskin. Ada yang jadi bos. Ada yang jadi karyawan. Kalau semuanya bos, siapa yang jadi karyawan? Kenapa ada motor? Karena ada yang jadi pegawai. Ada yang bekerja masang ban. Ada yang bekerja masang baut. Jadilah motor itu. Kalau semua orang Allah bikin kaya, apakah akan ada motor di muka bumi ini? Nggak bakal ada motor. Orang berpikir bagaimana mendapatkan uang dengan menjual motor. Tapi nggak mungkin dia kerja sendiri. Kita lihat pabrik-pabrikan besar ya. Honda, Yamaha umpamanya atau yang lainnya. Berapa ribu orang yang bekerja. Kita lihat toko-toko yang ada. Kios-kios yang ada. Mereka mempekerjakan orang. Dan lihat yang ada di toko itu. Jualan-jualan di sana. Macam-macam yang dijual. Kalau semua orang Allah bikin kaya. Apakah akan ada barang-barang di toko itu? Nggak ada. Nggak ada yang mau jadi pegawai. Nggak ada yang mau jadi pekerja. Apakah akan ada rumah yang berdiri? Rumah itu jadi ada. Karena ada orang miskin. Ada orang lemah yang kerjanya menjadi kuli bangunan. Kalau nggak bakal ada. Jadi subhanallah. Allah telah membagikan di antara mereka. Ada yang kaya, ada yang miskin. Dibikin miskin. Agar yang kaya memberikan rizkinya berbagi kepada yang miskin. Yang miskin ini juga diperintahkan untuk mendoakan orang-orang yang berbagi kepada dia. Tapi ingat, wa rahmatu rabbika khairun mimma yajma'un. Rahmat Allah di akhirat lebih baik daripada harta yang dikumpulkan sama mereka. Jadi kalau pertanyaannya kenapa ada orang miskin tadi, Allah mengatur. Tapi sudah diatur rizkinya. Orang miskin ini nanti akan dapat rizki dari Bapak Fulan. Dia akan ngantarkan duit ke sana. Makanya Allah wajibkan buat orang kaya untuk membayar zakat jamaah. Ketika Allah takdirkan kita dengan rizki uang yang sangat kurang untuk kebutuhan kita, adakah kiat-kiat atau sikap kita agar kita selalu merasa lapang? Dan bagaimana agar kita bisa belajar bertawakal? Masya Allah. Pertanyaan bagus nih jamaah ya. Ya.
tadi sebagian orang, Allah itu yabsutu rizqa liman yasha wa yaqtir. Allah meluaskan rizki bagi sebagian orang dan sebagian dipersempit rizkinya. Ingat, dunia ini bukan tempat tinggal, tapi dunia ini adalah tempat ujian. Antum lihat seorang tentara ya, ketika dia masuk menjadi tentara, dibotakin rambutnya, apa yang akan terjadi sama dia? Dia akan dilatih, diuji, capek terus dia lah. Kapan dia akan menikmati hasil capeknya itu? Ya nanti ketika dia sudah jadi atasan, jadi komandan atau apa, ini di dunia kita lihat ya. Bagaimana dengan akhirat? Dunia akan ditinggalkan oleh semuanya. Maka tatkala orang itu capek di dunia, akan istirahat insya Allah di akhirat. Dan Allah tidak memberikan pahala di dunia. Kalaupun ada yang diberikan hanya sedikit saja. Makanya kita lihat banyak para nabi yang miskin. Nabi Musa kaya apa miskin? Lebih kaya mana Nabi Musa dengan Fir'aun? Fir'aun yang kaya raya aja. Nabi Musa gembala kambing. Bayangkan beliau itu menikah dengan mahar gembala kambing selama 8 tahun. Plus tambahi 2 tahun. Jadi 10 tahun. Jadi buat teman-teman tadi yang merasa rezekinya sempit, bagaimana supaya dia hidupnya bahagia? Maka yang pertama harus ada pada dirinya beriman dengan takdir. Bahwa semua sudah Allah takdirkan, yang baik dan yang buruk. Yang kedua, jangan melihat kepada yang kaya. Nabi SAW mengatakan, unduru ila man huwa asfala minkum. Lihatlah kepada yang di bawah kalian. Antum kalau melihat orang-orang yang di pinggir jalan, yang kadang-kala harus berjalan kaki, dia nggak punya motor. Antum punya motor. Kalau melihat kepada mereka, antum akan bersyukur, akan lapang dadanya. Tapi kalau antum melihat kepada yang naik mobil, apa yang terjadi? Sempit dada antum. Antum akan mengatakan, ya Allah senangnya orang itu. Maka jangan pernah membandingkan hidup antum dengan orang lain. Yang ketiga, dekatlah sama orang miskin. Kunjungin mereka. Abu Dzar pernah dikasih wasiat sama Nabi SAW 7. Salah satunya, yang pertama tadi, dikasih wasiat agar melihat kepada yang di bawah, tidak melihat kepada yang di atas. Yang kedua, wa amarani bihubbil masakin wad-dunuwi minhum. Dan aku diperintahkan untuk cinta kepada orang-orang miskin dan dekat sama mereka. Dekatlah sama orang miskin. Duduklah sama mereka. Sekarang ini manusia membuat sistem di mana rumah orang kaya semua isinya orang kaya. Orang miskin dikasih tembok pembatas. Dan biasanya perumahan orang kaya itu yang paling besar di mana? Yang paling depan. Jadi antum kalau masuk itu kanan kiri besar-besar. Yang paling kecil di mana? Paling belakang. Jadi orang yang kaya ini nggak pernah melihat rumah orang miskin. Karena dia masuk langsung rumah dia. Yang orang miskin nggak pernah melihat yang lebih miskin. Karena perumahannya tertutup. Jadi ketika dia berangkat yang dia lihat, Allah bagus-bagus ya. Dia keluar dari rumahnya ngelihat langsung rumah lebih bagus dari rumah dia. Sampai yang paling bagus. Ketika pulang kerja, dia masuk ke kompleknya. Yang pertama lihat dia, rumah yang besar, Masya Allah. Pagernya saja indah. Terakhir yang dia lihat, rumahnya dia yang paling jelek. Astagfirullah. Ini orang sulit untuk bersyukur. Maka hendaklah antum datang ke rumah orang-orang miskin. Dengarkan omongan mereka. Ada salah satu dari salafus soleh yang dia mengatakan, dia orang kaya. Kumpulannya sama orang kaya. Setiap kumpul sama orang kaya diomongin apa? Fulus, saya baru beli ini, saya punya ini, saya punya ini. Dia akhirnya jadi sempit dadanya karena merasa ada yang lebih kaya dari dia.
Akhirnya dia ganti kumpul sama orang-orang miskin. Hidupnya menjadi tenang dan damai, jemaah. Kemudian datanglah ke kuburan. Itu termasuk yang akan membuat hati kita lapang. Kita tahu, ya Allah, ternyata dunia ini akan kita tinggalkan. Kenapa Anda berebut dunia yang sangat hina, lupa dengan akhirat kita. Adapun tata cara agar Allah memberikan rizki kepada kita, selain kita bertawakal kepada Allah Azza wa Jalla, atau pertanyaannya bagaimana supaya kita bisa bertawakal kepada Allah, maka hendaklah engkau kenal sama Allah Subhanahu wa taala. Kenal sama Allah. Kalau ada orang terkaya di Papua ini, yang menanggung rizki kita. Maka hendaklah kita berusaha tadi untuk mengenal Allah Subhanahu wa taala dan memperbanyak doa. Baca Asmaul Husna. Panggil Allah dengan nama-nama yang indah, di situ insyaallah akan tumbuh bagaimana tawakal itu akan semakin menguat di dalam jiwa kita. Baca juga bagaimana sejarah para nabi. Nabi Musa alaihissalam, tadi yang kita bicarakan, tatkala beliau sampai ke pantai, jemaah, nggak ada perahu yang bisa mengantarkan mereka. Tidak ada pula jembatan yang bisa mereka lewati. Di belakang ada Fir'aun. Itu sahabat-sahabat Nabi Musa mengatakan, inna lamudrakun, habis kita sudah. Kita bakal dihabisi sama Fir'aun. Mana ini mereka sudah ada di depan kita. Kata Nabi Musa alaihissalam, kalla, nggak mungkin. Ini tawakal. Inna ma'iya rabbi sayahdin, bersamaku ada Tuhanku yang akan memberikan petunjuk kepada. Barakallahu fikum. Apabila ada orang tua yang diberi rezeki lebih oleh Allah dan anak meminjam uang kepada orang tua, tapi seperti tidak punya niat membayar, tapi terkadang ortu meminjam kepada anak, anak selalu mendesak agar ortu segera bayar. Bagaimana dengan sikap anak yang seperti ini? Ahibati fillah, man akhadha amwalan nas yuridu ada'aha adallahu anhu. Barang siapa yang mengutang kepada manusia dan dalam hatinya dia berniat untuk melunasinya, maka Allah akan lunasi. Siapa yang akan melunasi? Allah. Tapi barang siapa yang pinjam sama orang, di hatinya tidak mau melunasi, maka Allah akan hancurkan hartanya dia. Dan orang yang ngutang, niat gak bayar, ini orang baik, insya Allah gak apa-apa gak bayar. Niat yang gak bayar memang jamaah, akan berjumpa Allah pada hari kiamat dengan status sarik, pencuri. Kalau dikatakan tadi, anaknya pinjam sama bapaknya, niat kalau antum pinjam, antum bayar. Karena kalau anaknya sudah dewasa, sudah besar, sudah usaha, orang tua sudah nggak wajib ngasih nafkah sama anaknya. Anaknya pinjam, ya pinjam. Tapi kalau orang tua pinjam butuh uangnya anak, ingat uangnya anak itu uangnya bapak. Uangnya anak, uangnya siapa? Uangnya bapak. Anta wa maluka li abi. Orang tua itu boleh ngambil uang anaknya. Bapak ya. Bapak itu boleh ngambil uang anaknya dengan cara yang baik. Kalau memang dia butuh, dia lihat anaknya punya 2 motor, ngomong, nak, satunya bapak abah pakai ya, nggak apa-apa. Karena kita memang milik orang tua kita. Ini kebalikannya ini. Dia sama orang tuanya nggak bayar. Kalau orang tuanya punya utang, dia tagih bayar. Tapi kalau orang tua berhutang bukan untuk sesuatu kebutuhan, ya nggak ada masalah, dia tagih. Maaf, saya mau bertanya. Kadang saya selalu menyalahkan kehidupan saya yang selalu dalam keadaan susah. Apakah saya orang yang berdosa, Ustaz, selalu menyalahkan takdir yang selalu hidup susah? Terima kasih, mohon pencerahannya. Iya, jamaah rahimakumullah, sebagian orang itu
lupa dengan nikmat yang Allah berikan. Kemudian dia merasa susah. Apalagi tatkala dia salah membandingkan dirinya dengan orang lain. Nih, antum yang bertanya nih. Tolong antum bercermin. Nanti pulang dari sini, antum buka baju antum. Antum bercermin. Antum lihat kedua mata antum. Itu nikmat apa bukan? Antum lihat hidung antum. Antum lihat mulut antum. Ada orang yang lahir sumbing, jemaah. Ada orang yang lahir buta. Ada orang yang lahir tuli. Ada orang yang lahir Allah tidak berikan tangan kepada dia. Antum ketika dikasih semua ini, kadang-kadang merasa bukan nikmat, jemaah. Jadi memang orang itu dengan nikmat yang tiap hari dia rasakan, dia lupa, dia melihat yang ada di tempat lain. Makanya orang yang sengsara hidupnya dan tidak akan bahagia tatkala dia lupa dengan yang ada, matanya memandang kepada yang lainnya. Dia melihat motor orang, dia lupa dengan kedua kakinya. Lebih nikmat mana, jemaah? Nah, ana mau tanya. Nah, bapak ini situ. Nah, antum mau punya jet pribadi? Mau nggak? Jet pribadi plus uang 1 triliun. Tapi pakai kursi roda. Lihat. Berarti lebih mahal mana, jemaah? Kedua kaki kita atau jet pribadi? Wallah lebih nikmat dua kaki ini. Cuma orang lupa dengan kedua kakinya. Maka dia merasa susah, kehidupan ini susah, Ustaz. Sulit rezeki anak. Loh, antum punya dua kaki bisa jalan. Ada orang-orang yang di atas kursi roda. Ada orang-orang yang Allah kasih stroke kemudian di atas ranjangnya. Memang dia kaya raya, jemaah. Tapi nggak bisa jalan. Maka supaya antum tidak menyalahkan kehidupan ini karena takdir Allah itu baik. Ada orang-orang yang Allah bikin miskin, jemaah. Kenapa? Kalau Allah bikin dia kaya, dia bisa sombong dan masuk neraka karena kesombongan. Ada orang-orang yang Allah bikin kaya karena memang kalau dia miskin bisa jadi dia putus asa dan bunuh diri. Macam-macam ujiannya orang itu dan sudah disesuaikan. Maka tadi ketika antum ingin dadanya lapang seperti yang sudah dibahas tadi, lihatlah kepada yang di bawah, ya. Dekatlah sama orang-orang miskin. Bercermin, antum lihat kedua tangan antum. Antum lihat mata antum. Antum bisa nulis. Masya Allah, bisa nulis antum. Ada orang yang kedua tangannya sudah nggak bisa nulis. Barakallahu fikum. Allah mengatakan wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau kalian hendak menghitung nikmat Allah, nggak bakalan kalian bisa menghitungnya. Innal insana la zalumun kafar. Tapi manusia itu benar-benar makhluk yang sangat zalim dan sangat kafir. Lupa dengan nikmat Allah. Karena dia sibuk melihat yang ada di diri orang lain, lupa dengan yang ada di diri. Ana mau tanya Ustaz, bagaimana cara menasehati istri yang sering meninggalkan sholat? Karena setiap kali diingatkan selalu banyak alasan, Ustaz. Bagaimana caranya, Ustaz? Yang pertama, antum nemu di mana istri kayak gini? Dapat di mana antum istri kayak gini? Sahih. Ketika ada orang bawa mobil ke rumahnya rusak-rusakan mogok, apa kata orang? Antum dapat dari mana gitu loh? Antum nggak periksa dulu mobilnya? Ya, ana lihat luarnya aja. Bagus ana lihat. Terkadang ada yang memilih istri lihat casingnya saja. Sehingga ketika sampai rumah baru dia lihat. Dulu Ustaz, waktu sebelum nikah, Masya Allah, rajin kajian Ustaz. Sholat terus, setelah menikah kok kayak gini Ustaz. Maka yang perlu dilakukan kalau memang ternyata antum memilih dia casingnya saja, antum telah menyelisihi arahan Nabi Muhammad SAW. Nabi menyuruh kita menikahi wanita karena agamanya. Kebiasaan orang menikah karena cantiknya, karena kayanya, karena bangsawan.
dan karena agamanya. Kalau engkau ingin selamat, carilah yang agamanya baik, kata Nabi SAW. Sepertinya antum tidak melakukan itu. Maka yang harus antum lakukan pertama, memperbanyak istighfar, mohon ampun kepada Allah Azza wa Jalla. Yang kedua, menasihati istri ini tidak dengan menyuruh, tapi duduk sama istri. Jelaskan kepada dia kenapa dia harus sholat. Kenapa? Karena ada orang yang nggak tahu kenapa aku sholat. Gitu. Antum lihat sebagian orang itu masuk jam 7 pagi, pulang jam 4 sore kerja. Kerja terus. Ya. Kenapa? Karena dia digaji. Sampaikan kepada istri kita, engkau ini sholat karena engkau sudah dikasih 2 tangan. Engkau dikasih 2 kaki. Engkau dikasih 2 mata. Engkau dikasih akal sama Allah. Kalau engkau gila, nggak usah sholat. Betul. Sampaikan kepada kenapa dia harus sholat. Ketika orang tahu dia telah memakai fasilitas yang harus dibayar, maka semoga dia sadar. Tapi Allah nggak butuh dengan sholat kita. Sampaikan kepada istri kita, Allah nggak butuh engkau sholat, nggak butuh. Yang butuh itu dirimu sendiri. Carilah waktu yang tepat untuk ngasih nasihat istri. Di malam hari ya, remang-remang, ngobrol yang enak sambil dipegang tangannya istri. Nggak perlu marah-marah sama dia. Karena kesalahan yang salah siapa? Yang salah siapa? Istri apa suami? Antum yang salah milih dia kan memang kan. Ya sudah, antum punya tugas untuk memperbaiki dia. Konsekuensi ketika seseorang melakukan itu, tanggung jawab, ajarin dia, kasih nasihat, diingatkan. Ketika masuk waktu sholat, ayolah waktunya sholat. Engkau dengan sholat Allah bukakan insya Allah pintu-pintu kebahagiaan. Terus kasih nasihat. Setelah berlalu waktu yang lama dia nggak sholat, pisah ranjang. Allah Azza wa Jalla mengatakan, wallati takhafuna nushuzahunna fa'idhuhunna. Perempuan-perempuan yang kalian khawatir dia nggak nurut, kasih nasihat. Mau idhah hasan, kasih dengan cinta. Sampaikan, aku sayang sama engkau, aku cinta sama engkau, aku ingin bersamamu sampai surga, aku ingin anak-anak ini bisa kita bawa bareng menuju surga Allah Azza wa Jalla. Kasih nasihat. Nggak mau atau dia tetap dengan kelakuannya, wahjuruhunna fil madaji, pisah ranjang. Kalau bisa pisah ranjangnya di kamar saja. Kalau bisa. Ada yang kamarnya luas, sehingga dia bisa pisah ranjang. Supaya anak-anak nggak ngelihat. Kalau sudah pisah ranjang, bapak di kamar, ibu di dapur, bahaya kan cuman. Atau ibu di kamar, bapak di ruang tengah. Anaknya heran, kenapa bapakku ini? Nah tadi kalau bisa pisah ranjang di kamar. Tapi kalau nggak bisa nggak ada masalah sudah. Ada kamar lain supaya istri tahu antum serius. Tapi tolong antum jadi istri yang benar. Istri yang memberikan nafkah kepada istrinya. Pemimpin dia, memberikan nafkah kepada istrinya. Ketika seorang suami pisah ranjang, istri akan sadar, oh suamiku serius sama aku. Kalau dia siap pisah ranjang, dia siap menceraikan aku. Betul. Tapi kalau dikasih nasihat nggak nurut, tapi sama suami dikumpulin lagi, apa kata istrinya? Kamu butuh sama saya. Dia yang di atas. Maka tolong posisi antum sebagai pemimpin, lakukan itu. Maka semoga setelah itu istrimu mendapatkan, sambil didoakan istrinya, sambil didoakan. Memang yang ketiga itu kata Allah, wadribuhunna, pukul mereka. Boleh memukul dalam Islam, tapi memukul yang tidak mememarkan dan tidak mematahkan tulang, dan tidak memukul wajah. Dilarang seorang laki-laki yang mungkin memberikan nasihat. Jadi memukulnya bukan karena emosi, jadi memukulnya dalam rangka mendidik. Makanya ketika memukul dengan cara dengan tujuan mendidik, itu memukul tanpa emosi. Dipukul tangannya, dikasih tahu, ayolah aku serius sama kau ini. Tapi kalau di negeri kita hati-hati antum. Memukul akhirnya KDRT. Kadang-kadang orang memukul emosi, wajahnya dipukul, enggak.
Islam membolehkan mendidik dengan mukul, tetapi dengan cara dan takaran yang sangat-sangat perlu diperhatikan. Nggak sembarangan, bukan dengan emosi. Baik, kalau enggak ya sudah, bercerai mungkin jadi solusinya suatu saat nanti. Saya ingin bertanya, seperti yang diketahui bahwa jika kita bersyukur atas nikmat yang Allah berikan, maka akan ditambah nikmatnya. Tapi bagaimana jika kita berusaha mensyukuri semua nikmat yang ada, tapi seringkali ada waktu di mana kita mengeluh dengan keadaan kita? Apakah itu akan mempengaruhi nikmat yang akan ditambah oleh Allah? SWT. Bismillah. Alhamdulillah jamaah subhanahu wa ta'ala. Jangan tulis SWT lagi. Yang pertama, ketahuilah syukur itu dengan 3 hal. Jadi kalau dikatakan la in syakartum la azidannakum. Kalau kalian bersyukur, aku akan tambahkan buat kalian. Syukur itu apa sih? Nah, syukur itu dengan 3 hal. Siapa yang mau jawab? Ana kasih hadiah. Jamaah, antum udah ngantuk, udah lapar. Ana lihat sebagian sudah mulai. Ya Allah, kok belum selesai Ustaz? Terakhir, pertanyaan terakhir. Nah, syukur itu dengan 3 hal. Kalau dikatakan saya bersyukur, berarti melakukan 3 hal. Naam, tafadhal. Bersyukur dengan lisan. Seperti apa bersyukur dengan lisan? Memuji Allah. Iya, memuji Allah. Yang kedua, bersyukur dengan raga kita, yaitu menggunakan nikmat itu dalam kebaikan dan ketaatan. Yang ketiga, nah, amalan-amalan kan sudah tadi. Dengan hati. Gimana bersyukur dengan hati? Afan. Ulangin. Memantapkan. Oke, nggak apa-apa. Bismillah. Fadhal, ya. Berikan ke belakang. Iya. Jadi yang pertama urutannya syukur itu dengan hati. Bersyukur dengan hati itu artinya mengakui bahwa nikmat itu dari Allah. Bukan karena usaha kita. Bukan karena kepandaian kita. Oh, saya memang Ustaz pekerja keras Ustaz. Insyaallah. Saya ini ranking 1 waktu kuliah Pak Ustaz. Ini nggak bersyukur dia. Kenapa? Karena dia menyombongkan diri. Tapi bersyukur dengan hati, yaitu al-i'tiraf, mengakui bahwa nikmat ini murni dari Allah, bukan karena usahanya. Makanya Nabi Sulaiman, ketika melihat singgasana Ratu Balqis ada di hadapannya, apa kata Nabi Sulaiman? Apakah membanggakan dirinya? Beliau mengatakan, hadza min fadli rabbi. Ini karunia dari Tuhanku. Liyabluwani aashkuru am akfur. Untuk mengujiku, aku bersyukur atau kufur. Jadi dengan hati-hati yang mengakui nikmat itu dari Allah. Yang kedua dengan lisan memuji Allah, menceritakan nikmat Allah ya, yang Allah berikan kepada kita. Kemudian yang ketiga, menggunakan nikmat tersebut dalam rangka ketaatan kepada Allah. Apakah boleh mengeluh? Tergantung bagaimana mengeluhnya dia. Kalau mengeluhnya dia karena sedih, kalau mengeluhnya dia karena mencari solusi, bukan dalam rangka menyalahkan Allah, menyalahkan takdir, lupa dengan nikmat yang Allah berikan, nggak masalah kalau dia mengeluh. Iya, anak ini sedang punya masalah, mungkin antum bisa kasih solusi. Karena ada orang mengeluh di medsos, bikin status yang seluruh dunia tahu. Kalau dia dapat nikmat, nggak pernah dia cerita-cerita.
Dia dapat fulus, gak pernah dia bikin status. Alhamdulillah hari ini saya dapat rezeki 500 ribu, 500 juta. Kenapa dia gak bikin status? Banyak yang ngutang nanti sama dia. Tadi sebagian orang gak bersyukur. Maka ketika antum mau ngeluh, mau mencari solusi, sampaikan kepada orang yang bisa ngasih solusi. Sampaikan, Ustaz, afwan Ustaz, ana punya masalah Ustaz. Mungkin Ustaz bisa bantu ana. Bukan bantu secara fulus, Ustaz, enggak. Mungkin bisa kasih arahan kepada ana, apa yang harus ana lakukan. Gak apa-apa. Tapi kalau sekedar mengeluh ya, ada orang seperti itu. Orang yang suka mengeluh hidupnya susah. Ada satu orang, kata ibu ana, adalah fulana, dia kasihan fulana itu hidup. Dia ngasih tahu kita supaya kita hati-hati. Orang yang suka mengeluh itu nggak akan pernah gembira dan bahagia. Apapun yang Allah berikan, dia merasa sedikit. Dia nggak menerima dengan kondisi yang ada. Maka tolong ketika bicara mengeluh dalam rangka mencari solusi. Bagaimana para sahabat Nabi datang kepada Nabi SAW meminta solusi dan Nabi memberikan arahan kepada dia. Itu nggak ada masalah. Tapi kalau mengeluh, sekedar mengeluh saja, seakan-akan hidup kita penuh dengan kesusahan dan lupa dengan nikmat Allah, maka jangan. Perbanyak baca doa di penghujung setiap salat. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Itu yang dapat Anda sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.